Pemerintah Kota Sibolga menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan pencegahan masuknya wabah COVID-19 ke Sibolga. Pasca mengeluarkan 6 kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah sampai ke Sibolga, sebagian warga langsung merasakan dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan harian. Atas dampak ini, pemerintah Kota Sibolga pun mengambil sejumlah keputusan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan orang banyak. Berikut keterangan pers Wali Kota Sibolga dalam hal pencegahan wabah COVID-19 masuk ke Sibolga, termasuk solusi terhadap dampak yang ditimbulkannya kepada warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Horas, saudara-saudara dari wartawan baik media cetak, elektronik dan medsos. Pada siang hari ini kami melakukan rapat bersama dengan lurah, camat, dan pimpinan OPD terkait guna menangani, mengantisipasi dan memutus mata rantai berkembangnya virus corona di Kota Sibolga, yaitu dengan satu, berpedoman dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang protokol dan antisipasi corona, maka gugus tugas percepatan penanganan corona harus segera bekerja. Kami telah membentuk dan tinggal pengarahan untuk mulai bekerja. Yang kedua, untuk lebih efektifnya sosialisasi ke masyarakat di tingkat kecamatan, camat bersama lurah, kemudian forum komunikasi pimpinan kecamatan seperti Babinsa, Koramil, Polsek, Babin Kamtipmas bersama Kepik. Kami mintakan juga membentuk posko yang berkedudukan di kecamatan. Tugas posko ini hampir mirip dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang gugus tugas, mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya setelah kami cermati anak-anak libur sekolah tapi orang tuanya tidak mengawasi putra-putrinya, sehingga gugus tugas sekarang tiap hari melakukan pengawasan kepada warnet-warnet di gang-gang, di rumah-rumah, telah menangkap tiap hari ada yang 10, ada yang 20 anak pelajar yang main game di warnet. Dan ini juga akan tidak sesuai dengan anjuran pemerintah diliburkan anak sekolah supaya jangan bisa mengembangkan COVID-19. Oleh sebab itu, kami himbau kepada lurah, Kepling untuk selalu mengawasi warnet. Banyak yang membandel warnet ini, ditutup oleh lurah jam 8 malam atau jam 4 sore atau jam 8 malam. Lurahnya pergi, 1 jam kemudian mereka buka lagi secara diam-diam. Dinding
warungnya ditutup tapi orang masih ada di dalam. Terhadap ini kami himbau sekali lagi, tolong hargai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sibolga, TNI, Kodim, dan Polres. Ikuti supaya jangan berkembang corona ini di Sibolga. Yang kedua, malam hari Sabtu Minggu khususnya, warung kopi atau kafe bukannya tambah sepi, tambah ramai, seolah-olah tidak ada takutnya terhadap corona. Terhadap ini, warung tentu kami tidak mungkin tutup, tetapi kami himbau kiranya warung kalau orang membeli makanan, kalau bisa jangan makan di situ, dibungkus dibawa pulang. Warung itu kan hajat orang banyak, baik orang yang membeli maupun orang yang punya warung. Terhadap ini mungkin tidak ada penutupan, tetapi jangan makan rame-rame di situ dalam jumlah rame, dibungkus dibawa pulang. Itu kemudian sesuai dengan surat Kapolri, perintah Kapolri kepada jajaran Polres yang kedua, bahwa besok akan dilakukan penyemprotan disinfektan untuk massal secara nasional melalui mobil water cannon, pemadam kebakaran, PDAM, baik di jalan LHKP, baik di jalan-jalan utama maupun jalan-jalan lain di seluruh Kota Sibolga. Ini akan dilaksanakan oleh jajaran Polres Sibolga besok, bekerja sama juga, karena ini adalah baik dengan Pemko maupun dengan TNI juga, tapi adalah dilakukan oleh Polres Sibolga Kota. Untuk itu kami melakukan rapat persiapan sosialisasi kepada masyarakat agar besok jam 9 sampai jam selesainya acara penyemprotan, karena itu pakai water cannon, pakai alat pemadam kebakaran, jangan dulu buka warung yang di pinggir jalan, pasti akan kena, kan itu kencang sekali, tembakannya kencang sekali alat pemadam kebakaran. Jangan dulu buka warung di pinggir jalan. Kemudian pedagang ikan di Jalan Balam, warung-warung di Jalan Balam jangan dibuka dulu, jangan taruh makanan dulu di meja, karena akan kena. Mohon, ini semua jalan akan dilakukan. Dari segi itu kami mempersiapkan, yang menyemprot adalah Polres Sibolga. Inilah gunanya kami rapat bersama lurah dan camat, agar camat dan lurah mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan kemudian yang ketiga, ini bisanya banyak beritanya, kalian bikin satu-satu aja. Terhadap alat kelengkapan antisipasi corona, mudah-mudahan
sampai hari ini yang orang dalam pemantauan ya, OPD itu ODP itu sudah naik 10, di Sibolga sudah naik menjadi 10, tapi 5 sudah kembali, sudah ada, bukan sudah kembali, sudah sehat, tidak ada, dan sudah dipantau tapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia terjangkit, tidak ada tanda-tanda, sudah aman. Kemudian bagi masyarakat, kalau ada menerima informasi ada tetangganya datang dari luar negeri, dari luar kota, informasikan kepada petugas segera. Jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Belum tentu mereka yang datang itu membawa corona, kan belum tentu. Jangan seolah-olah dikucilkan, itu tidak baik. Berikan mereka diperiksa oleh tim kesehatan. Kalau tidak ada tanda-tanda, kalau melapor masyarakat, jangan bantu orang demo rame-rame datang kantor lurah. Itu juga tidak bagus, dan bagi yang datang itu kan gak nyaman dia. Beritahu aja petugas, nanti akan datang. Itu kira-kira. Penduduk pindah masuk, Pak. Penduduk yang pindah ke Sibolga. Iya, termasuk penduduk yang pindah dari luar kota. Itu tadi kita akan pantau juga. Kemudian keempat, ini tadi ada usul sebagai empati. Ada usul ini, empati daripada pemerintah Kota Sibolga, seluruh jajaran pemerintah dan pejabat Kota Sibolga, ASN Pemko Sibolga, nampak kejadian corona ini, sehingga banyak warnet yang kami tutup. Kalau warung tidak, warnet. Banyak tukang becak sudah mengeluh sekarang ini. Untuk empatinya, pertama pemerintah Kota Sibolga akan membawa ini ke rapat gugus tugas. Apa yang cocok dilakukan membantu dari pemerintah, seperti misalkan beras atau sembako lain, salah satu contoh itu dari pemerintah. Kami sedang menerima usulan sekarang, nanti akan kami rapatkan, akan kami lakukan bantuan kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai empati para pejabat Pemko Sibolga, seluruh pejabat Pemko Sibolga dan ASN, baik itu eselon 2, eselon 3, eselon 4, mengusulkan tadi dalam rapat, kalau bisa kita potong, kita sumbang, kita kumpulkan sumbangan dan diambilkan dari gaji atau TPP. Seperti saya nggak punya TPP apa? Seperti saya, 1 bulan gaji saya akan saya sumbangkan sebagai empati saya terhadap korban dampak corona. Sekda berapa persen? Setengah bulan gaji, Pak. Setengah bulan gaji sekda. Wakil wali kota berapa bulan gaji? Setengah bulan? Setengah bulan gaji akan dipotong, diserahkan. Demikian juga pejabat-pejabat yang lain sudah mengisi dengan tulus
dan ikhlas tanpa dipaksa memberikan bantuan. Ada yang 10% dari TPP-nya, ada yang 5%, ada yang 20%, ada yang dari gaji sebulan, ada yang setengah bulan, ada yang 10% dari gaji, ada juga. Ini yang keputusan rapat hari ini, mudah-mudahan ini terkumpul dan segera akan kami salurkan kepada warga Sibolga yang terkena dampak virus corona ini. Kita berlindung kepada Tuhan, kiranya virus corona ini cepat hilang dari bumi Indonesia ini, khususnya kota Sibolga, dan kita dengan nyaman bekerja seperti biasa. Itulah keterangan pers yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sementara kita melakukan himbauan dan razia untuk pemberlakuan jam malam jangan dulu, kecuali nanti kalau sudah ada tanda-tanda membahayakan, akan sesuai dengan edaran dari presiden itu, maka kepala daerah bisa mengambil keputusan atau langkah-langkah. Itu kira-kira. Saat ini belum diberlakukan, Pak ya? Saat sekarang belum. Ya. Pak, ada semua Pak. Ya. Apakah Pemprov Sibolga akan melakukan lockdown, Pak? Lockdown itu adalah keputusan dari pemerintah pusat. Jadi bukan domainnya di kami. Apalagi Sibolga baru hanya siaga, belum bencana, belum masuk tanggap darurat, kita baru siaga, tanggap siaga. Ya kita doakan aja seperti ini, jangan bertambah lagi. Pak Wali, itu dari beberapa lurah kami dapat informasi bahwa ada beberapa warga yang baru pulang dari daerah terpapar, misalnya Medan, dan jumlahnya agak cukup banyak. Tapi tadi ODP cuma 10 orang, Pak. Sebenarnya ada klasifikasi nggak setelah dia apa barangkali akhirnya cuma jadi 10 orang? Dinas anu mana? Ya, silakan dinas. Dinas kesehatan sudah dipantau tadi. Ya, jadi dapat kami jelaskan kepada wartawan semua bahwa itu tidak termasuk ODP ya. Itu termasuk orang dalam perjalanan. Jadi barang siapa baru pulang dari daerah yang terjangkit tapi tidak ada gejala, itu masuk orang dalam perjalanan, tidak termasuk ODP. ODP itu bila dalam pemeriksaan ada nampak gejala demam, sesak napas, dan baru pulang dari negara terjangkit atau daerah terjangkit atau transmisi lokal. Berarti Pak tidak ada perlakuan perhatian khusus atau seperti yang biasanya gimana? Tetap bukan. Ada monitoring mandiri, ada karantina. Tetap ada karantina, Pak ya? Ya. Kalau nggak ada tanda-tanda, ngapain lagi juga di karantina kan gitu. Pak, Ya. bila mana Berapa orang yang sudah itu datang anak-anak kita? 70 orang anak-anak kita yang baru pulang dari luar kota karena libur, dan itu pun sudah kita pantau. Sampai hari ini mereka ke-70-nya negatif ya, tidak ada tanda-tanda sehat mereka. Pak, ini Pak lagi MNC Pak. Ini kan mendekati bulan Ramadan Pak, ada nggak himbauan untuk para pemudik Pak? Kan sudah saya himbau kemarin bahwa jangan pulang, cengbeng juga jangan pulang, berdoa saja di rumah. Untuk tahun ini jangan dulu. Kalau sayang sama orang tua, sayang sama keluarga, sayang sama ete, tulu, uci, tulang, sayang sama ipar, sayang sama orang Sibolga, tolong jangan pulang dulu ke Sibolga sampai aman betul. Apalagi kalau saudara-saudara pulangnya dari kota zona merah, kira-kira begitu. baik Pak, RRI Pak, Ya. untuk mencegah penyebaran di kota Sibolga seperti daerah lain, apakah beberapa akses jalan masuk ke Sibolga atau keluar itu ada rencana kan ditutup juga?
akses jalannya Pak? Untuk sementara belum ditutup. Kalau ditutup berarti udah lockdown. Ini baru dicek, dan kami sudah tugaskan juga itu tadi rapat ini, menugaskan Kepling. Setiap Kepling ini memantau tetangga sudah ada nggak anaknya pulang dari luar kota atau yang kerja di luar kota, dari mana saja itu dibuatkan, langsung segera dapat, kemudian tim kesehatan datang. Dan itu sudah, yang 70 orang ini, saudara-saudara sekalian, itu bukan mereka yang datang ke dinas kesehatan, tim kesehatannya yang jemput bola datang ke rumah-rumah. Sudah begitu. Kalau dari ketenaga kerjaan Pak, ada nggak diketahui data yang warga kita yang pulang Bagaimana TKI sih? Pak, pulang kampung Pak? Kalau TKI belum, baru anak sekolah. Apa tadi? Lalu Nah itu Pak, bila ada suatu warga dari Jakarta dia menuju ke Medan, dia udah 2 minggu di Medan, dia mau balik ke Sibolga, apakah lapor kemana dia itu Pak? Lapor ke Kepling, keluar? tetap ke Kepling atau kelurahan supaya nanti tim kesehatan datang. Tapi kalau sudah 14 di Medan pun mungkin dengan kesadarannya sendiri memeriksakan diri, itu pun masa inkubasinya pun menurut